Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi umat beragama lain. Yang kami hormati, Bu Mei selaku dosen mengampu mata kuliah pengantar bisnis kelas F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi produk yaitu kebab pecel. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ananda Mikibaya dengan NPM akhir 023 dengan rekan-rekan saya. Saya Febian Cahya Alfi Syahrin dengan NPM akhir 019. Saya Nando Chandra Prasojo dengan NPM akhir 010. Saya Nadia Eka Darmayanti dengan NPM 008. Saya Injauan Nenggolan dengan NPM terakhir 007. Baik, selanjutnya masuk ke latar belakang. Kebab pecel merupakan inovasi kuliner yang terinspirasi dari keinginan untuk menggabungkan dua tradisi kuliner yang berbeda, yaitu kebab yang merupakan hidangan populer dari Timur Tengah dan pecel yang merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Kebab dengan daging panggangnya yang kaya akan protein dan pecel dengan beragam sayuran yang disiram oleh saus kacang yang gurih. Keduanya memiliki karakteristik yang unik dan digemari oleh banyak orang. Nah, Indonesia ini dikenal dengan keragaman kulinernya yang kaya rasa dan penuh nutrisi. Pecel merupakan salah satu hidangan tradisional dengan bahan-bahan lokal yang menciptakan makanan yang lezat dan gurih. Sedangkan kebab telah menjadi makanan yang mendunia, dikenal karena kepraktisannya dan rasanya yang khas. Munculnya ide ini mengenai kebab pecel tidak hanya bertujuan untuk menciptakan varian baru yang menarik, tetapi juga untuk memperkenalkan masakan tradisional Indonesia dalam format yang lebih modern dan mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kemudian ada deskripsi produk. Nah, kebab pecel itu merupakan hidangan inovatif yang menggabungkan antara masakan Timur Tengah dengan masakan tradisional Indonesia. Kebab yang biasanya terdiri dari daging panggang atau bakar yang disajikan dalam kulit tipis seperti pita atau tortilla. Nah, dalam versi ini kita dipadukan dengan pecel, yaitu makanan khas Indonesia. Hidangan khas Indonesia yang terdiri dari sayuran rebus yang disajikan dengan saus kacang yang gurih dan pedas. Dengan demikian, kebab pecel yang terdiri dari roti pipi diisi dengan daging panggang seperti daging sapi, daging ayam, atau sosis, ditambah dengan sayuran rebus dan disiram dengan saus kacang khas pecel. Nah, perpaduan ini tuh menghasilkan rasa yang unik dan juga menarik, memadukan antara kelezatan daging panggang dengan segarnya sayuran dan saus kacang yang kaya rasa gurih dan manis. Nah, dalam produksi kebab pecel kami membuka dua kedai di tempat yang berbeda untuk proses penjualan kebab pecel ini. Dengan demikian, peminat akan kebab pecel kami diharapkan akan semakin meningkat karena tersedianya berbagai sosial dan memperkenalkan lebih luas karena adanya kedai yang berbeda lokasi tersebut. Untuk selanjutnya ada tujuan dan manfaat, yang dimana tujuan dari pembuatan kebab pecel adalah untuk menciptakan inovasi kuliner yang menggabungkan kebab dan pecel, meningkatkan nilai gizi dengan kombinasi protein dan sayuran, menambah variasi menu, mempromosikan masakan tradisional Indonesia secara modern, dan membuka peluang bisnis baru dalam industri kuliner. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama ada kesehatan dan nutrisi. Kombinasi kebab dan pecel memberikan asupan gizi yang lebih lengkap, termasuk protein dari daging kebab dan vitamin, serat dari sayuran pecel. Yang kedua, pengalaman kuliner baru, yang dimana memberikan pengalaman rasa baru dan menarik bagi konsumen yang mungkin sudah bosan dengan hidangan tradisional yang biasa. Lalu yang ketiga, kemudahan dan kepraktisan. Kebab pecel dapat dijadikan makanan praktis yang mudah dibawa dan dimakan, dan cocok untuk gaya hidup yang modern dan sibuk. Lalu yang keempat, yang terakhir, promosi budaya. Memperkenalkan masakan tradisional Indonesia kepada masyarakat luas melalui presensi modern, membantu melestarikan dan mempromosikan kuliner Indonesia. Oke, selanjutnya ada rencana produksi. Yang pertama ada bahan, ada kulit kebab, sawi putih, toge, timun, daging, dan juga
pecel, kemudian alatnya ada wajan panggang, kompor, dan gas, dan juga cabutan makanan. Nah, untuk langkah produksinya, yang pertama kita cuci bahan yang sudah disiapkan, terus kita rebus sawi dan toge sampai matang, kemudian masak kulit kebab dengan olesan mentega, dan sebelum itu letakkan semua bahan di dalam kulit kebab, kemudian gulung kulit kebab tersebut, dan terakhir susun bahan. Dan terakhir lalu masak di atas wajan dengan sedikit mentega sampai matang. Untuk selanjutnya ada rencana operasional. Beberapa rencana operasional yang kita ambil yang pertama adalah kita melakukan analisis pasar. Nah, dalam mengembangkan usaha kali ini kita akan menganalisis pasar yang akan kami tuju terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui siapa saja target pasar yang akan kami capai. Yang kemudian yang kedua ada analisis kompetitor. Nah, pada analisis kompetitor ini kita harus mengetahui siapa saja pesaing yang ada di usaha kami kali ini dan serta apa saja kelemahan dari pesaing, di mana dalam bidang F&B ini pesaing sangat ketat dan kita harus mempunyai keunggulan tersendiri terhadap produk kami. Oleh karena itu, kami membuat inovasi terbaru dari adanya kebab pecel kali ini, yang sebelumnya kebab pada umumnya menggunakan saus-saus yang mungkin kurang sehat, namun pada produk kali ini kami akan mengganti saus tersebut menggunakan saus bumbu pecel. Kemudian yang ketiga ada menetapkan kualitas produk. Dalam menetapkan kualitas produk kali ini, kami harus menentukan berapa banyak produksi kebab pecel yang akan kita produksi di awal, dan yang terpenting kami harus mengecek selalu kualitas terhadap bahan baku yang akan kami gunakan. Kemudian yang keempat ada evaluasi operasional. Nah, pada langkah terakhir ini kami akan selalu mengumpulkan data-data yang telah kami peroleh secara berkala sebelumnya, dan kami akan mengidentifikasi apa saja kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki untuk kemajuan atau efektivitas selanjutnya. Untuk perencanaan SDM yang akan kami ambil untuk sumber daya manusia pada usaha kali ini, kami tidak akan merekrut karyawan, namun semua aktivitas dilakukan oleh 5 orang yang mengelola usaha, mulai dari pemesanan produk kepada supplier, penerimaan pemesan atau order dari konsumen, pengemasan beberapa produk, pencatatan keluar masuknya uang kas atau arus kas, melakukan promosi melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing dan target yang jelas. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik konstruktif dan dorongan untuk meningkatkan insentif dan bonus dapat diberikan berdasarkan pencapaian kinerja untuk memotivasi tim. Jika bisnis yang kami jalankan bisa berkembang pesat, kami akan merekrut karyawan baru dan kami akan memulai membuka anak cabang agar produk kami lebih dikenal. Kemudian selanjutnya adalah rencana pemasaran. Nah, dalam usaha ini mengemukakan bahwa konsumen di era ini sudah siap dengan model pembelian online. Oleh karena itu, untuk penjualan kebab pecel kami menyediakan 2 pemasaran, yaitu online dan juga offline. Nah, untuk strategi pemasaran online sendiri, kami akan membangun dan membangun website resmi khusus kebab pecel kami untuk menyediakan produk yang lebih lengkap, seperti deskripsi, tag pelanggan, dan juga cara pembeliannya. Kemudian juga kita akan mempromosikannya melalui media sosial, baik seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan juga media sosial yang lain. Kami akan berinteraksi dengan pengikut secara aktif dan mengadakan kontes atau giveaway untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Selain itu juga produk kami
akan tersedia di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lainnya agar untuk membeli produk yang lebih terjangkau di kalangan anak muda. Kemudian ada strategi pemasaran secara offline, yaitu kami akan membuka lapak kecil yang ada di depan rumah sebagai lapak pertama kami, dan kemudian kami juga akan turut berpartisipasi dalam event lokal, festival makanan, atau pasar kesehatan untuk memperkenalkan produk kami kepada masyarakat setempat. Kami akan menyediakan sampel yang nantinya dapat menjadi testi terhadap produk kami dan mengadakan sesi demo untuk menarik minat pengunjung. Baik, selanjutnya ada analisis kompetitor, yang dimana analisis kompetitor merupakan alat penting untuk membantu kami dalam menyusun strategi bisnis kebab yang efektif dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari pesaing. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yang dimana itu cita rasa. Kebab pecel menawarkan perpaduan daging panggang, sayuran segar, dan saus yang bergizi, bukan sekedar saus tomat maupun saus pedas. Yang kedua ada relatif sehat. Kebab pecel bisa menjadi pilihan makanan cepat saji yang lebih sehat dibandingkan dengan gorengan karena mengandung protein dan sayuran. Lalu yang ketiga, bisnis yang fleksibel. Usaha kebab pecel ini dapat dimulai dengan skala kecil dan bertahap ditingkatkan sesuai dengan modal dan permintaan. Lalu selanjutnya ada kelemahan atau weakness, yang dimana yang pertama ada rentang waktu konsumsi. Kebab pecel ini tidak bisa tahan lama untuk disimpan. Lalu ada persaingan ketat. Bisnis kebab cukup menjamur sehingga persaingan harga dan kualitas bisa menjadi tantangan. Selain itu, inovasi terhadap produk juga harus ditonjolkan untuk mendapatkan ciri khas dari produk kami. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada peluang atau opportunities, yang dimana ada peluang ekspansi. Bisnis kebab dapat dikembangkan dengan membuka cabang baru atau menawarkan franchise. Lalu ada pasar online. Layanan pesan antar online dan promosi melalui media sosial dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Lalu selanjutnya ada peningkatan daya beli. Seiring meningkatnya daya beli masyarakat, permintaan terhadap makanan cepat saji dan berkualitas juga meningkat. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threats, fluktuasi harga bahan baku. Harga daging dan bahan baku lain dapat mengalami fluktuasi dan berdampak pada profit margin. Lalu ada masalah kesehatan. Jika kebersihan dan kualitas bahan baku tidak terjaga, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen dan berdampak buruk bagi reputasi usaha kami. Selanjutnya ada rencana keuangan dari total rencana keuangan yang pertama. Jadi pendapatan 1 bulan kedua kedai adalah harga jual dikali BEP, yakni berupa 10.000 kali 400 sehingga menjadi 44 juta. Kemudian untuk modal awal kita dapat dari iuran pribadi sebesar 2.083.000, sehingga laba bersihnya ada total pendapatan dikurangi jumlah pengeluaran, jadi 4 juta dikurangi 2.083.000 sehingga menjadi 1.917. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan uraian yang kami jelaskan mengenai materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan. Karena inovasi ini tidak memerlukan banyak modal yang besar, namun memerlukan perencanaan yang matang dengan strategi pemasaran yang tepat
dan pengelolaan yang baik. Dengan begitu, bisnis ini akan berpotensi untuk meraih kesuksesan dalam kategori kebab dengan cita rasa khas Indonesia dan dapat dijalankan dan dapat berjalan dengan baik. Baik, sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Kami akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.